Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Herani dengan NPM 12524103. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus audit paling terkenal di Indonesia, yaitu tentang skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Nah, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana tanggung jawab manajemen dan auditor diuji, serta bagaimana pelanggaran terhadap asersi dan prinsip audit bisa berujung pada skandal besar. Ini saya akan membahas 10 pertanyaan penting yang menguji pemahaman tentang tanggung jawab, asersi, skeptisisme profesional, dan etika auditor. Semuanya berdasarkan dengan kasus PT Garuda dan Mahata Aeroteknologi. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, kita akan memahami dulu ceritanya secara singkat. Nah, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar $809.000 Amerika Serikat. Nah, padahal tahun sebelumnya mereka rugi hingga $216 juta. Di permukaan, ini terlihat seperti kebangkitan besar, tetapi semua berubah saat dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan. Ternyata angka laba itu muncul karena satu transaksi ajaib dengan PT Mahata Aeroteknologi, yaitu kerjasama layan internet di pesawat selama 15 tahun. Masalahnya, Garuda langsung mengakui seluruh pendapatan yaitu $239 juta di tahun 2018. Padahal uangnya belum diterima dan layanan belum diberikan. Ini jelas melanggar PSAK 23 tentang pengakuan pendapatan. Hasilnya, kinerja yang tampak untung sebenarnya adalah ilusi keuangan. Dan yang lebih parah, auditor eksternal KAP Tanubrata tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Inilah yang akhirnya memicu penyelidikan besar dari OJK dan Kementerian Keuangan. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa tanggung jawab manajemen dan auditor dalam kasus Garuda Indonesia dan bagaimana keduanya gagal melaksanakannya? Jawabannya yaitu manajemen bertanggung jawab atas keandalan laporan keuangan, termasuk memastikan pendapatan diakui sesuai PSAK 23. Namun, Garuda mengakui pendapatan $239 juta dari Mahata padahal belum diterima. Ini pelanggaran nyata. Nah, sementara itu, auditor dari KAP Tanubrata gagal menunjukkan skeptisisme profesional, padahal transaksi sebesar ini jelas beresiko tinggi. Jadi, manajemen maupun auditor sama-sama lalai. Yang satu melakukan manipulasi, yang lain tidak mendeteksi. Kesimpulannya, kedua pihak gagal menjadi integritas dan akurasi laporan keuangan. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah kasus Garuda termasuk kesalahan, error, atau kecurangan fraud? Nah, jelaskan alasannya. Jawabannya, menurut Alvin A. Arens, error terjadi karena ketidaksengajaan, sedangkan fraud terjadi karena niat untuk menipu. Kasus Garuda termasuk fraudulent financial reporting karena pendapatan diakui dengan sengaja, nilai material yaitu $239 juta dan tujuannya memoles laporan laba agar terlihat untung. Jadi, kasus Garuda ini termasuk kecurangan pelaporan keuangan, bukan kesalahan teknis. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana penerapan skeptisisme profesional dan reasonable assurance seharusnya dilakukan auditor. Nah, jawabannya yaitu skeptisisme profesional berarti auditor tidak boleh langsung percaya pada klaim manajemen tanpa bukti kuat. Sedangkan reasonable assurance berarti auditor harus memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam kasus Garuda, auditor tidak skeptis terhadap transaksi Mahata yang tidak realistis dan gagal memperoleh bukti memadai. Akhirnya, opini wajar tanpa pengecualian mereka ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi, auditor gagal memenuhi prinsip dasar skeptisisme dan keyakinan memadai. Nah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu asersi apa saja yang dilanggar dalam pengakuan pendapatan kerjasama Garuda dengan Mahata?
Jawabannya yaitu ada 3 asersi utama dilanggar, yaitu yang pertama keterjadian, yang mana pendapatan belum benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu akurasi, yang mana nilainya tidak sesuai karena pendapatan masa depan diakui sekaligus. Yang ketiga yaitu pisah batas, pendapatan 15 tahun diakui di 1 tahun, yaitu tahun 2018. Jadi semua asersi utama terkait transaksi pendapatan dilanggar oleh PT Garuda ini. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana dengan asersi yang berkaitan dengan saldo akun, yaitu piutang terhadap Mahathir. Nah, jawabannya yaitu piutang dari Mahathir muncul karena pengakuan pendapatan fiktif. Asersi yang dilanggar antara lain yang pertama yaitu eksistensi, yang mana piutang itu belum tentu nyata. Yang kedua, penilaian dan alokasi, nilainya itu tidak realistis karena Mahathir belum mampu membayar. Yang paling beresiko yaitu penilaian dan alokasi, karena piutang bisa saja tidak tertagih. Di saldo piutang Mahathir tidak memenuhi kriteria realisasi dan penilaian wajar. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu mengapa bukti berupa kontrak saja tidak cukup bagi auditor? Jawabannya yaitu karena kontrak hanya menunjukkan kesepakatan hukum, bukan transaksi ekonomi yang sudah terjadi. Auditor perlu bukti penerimaan kas, konfirmasi dari pihak Mahathir, analisis kemampuan keuangan Mahathir. Tanpa itu, auditor tidak bisa memastikan pendapatan benar-benar ada. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana dampak transaksi Mahathir terhadap siklus laporan keuangan Garuda. Jawabannya, transaksi Mahathir mempengaruhi siklus pendapatan dan penagihan. Di antaranya pendapatan meningkat tidak realistis. Yang kedua yaitu piutang membengkak tanpa sadar. Selain itu, laporan laba palsu bisa menyesatkan investor dan mempengaruhi siklus pendanaan dan investasi. Jadi, satu transaksi salah saji bisa mencemari seluruh siklus laporan keuangan. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu pada tahap audit mana kegagalan paling kritis terjadi dalam kasus Garuda? Jawabannya yaitu kegagalan paling besar terjadi di tahap pertama, yaitu perencanaan dan penilaian resiko. Auditor tidak menilai bahwa transaksi Mahathir beresiko tinggi terhadap salah saji material. Akibatnya, mereka tidak merancang prosedur audit tambahan untuk menguji pendapatan tersebut. Jadi, kesalahan di tahap perencanaan membuat seluruh audit kehilangan arah. Pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana seharusnya auditor berkomunikasi ketika menemukan perbedaan signifikan dengan manajemen. Jawabannya yaitu auditor wajib melaporkan temuan kepada komite audit atau dewan komisaris, terutama jika manajemen menolak perbaikan kesalahan. Auditor bisa memberi opini dengan pengecualian, mundur dari audit, atau melapor ke regulator jika ada indikasi pelanggaran hukum. Jadi komunikasi terbuka dengan pihak tata kelola adalah kewajiban profesional auditor. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa pelajaran etika dan tanggung jawab publik yang bisa diambil dari kasus Garuda? Jawabannya, kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan etika profesi auditor. Ironisnya, yang mengungkap skandal bukan auditor, tapi 2 komisaris independen. Artinya, fungsi audit eksternal gagal menjalankan peran publiknya. Auditor bukan hanya bertanggung jawab pada klien, tapi juga kepada publik dan pemangku kepentingan. Nilai-nilai seperti integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional harus selalu dijaga. Jadi, auditor adalah penjaga kepercayaan publik, bukan sekedar pemeriksa angka. Dari skandal Garuda Indonesia, kita belajar bahwa manajemen yang tidak jujur dapat memanipulasi angka. Namun, auditor yang lalai dapat menghancurkan kepercayaan publik. Audit bukan hanya tentang laporan keuangan, tapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menjaga transparansi dan integritas. Sebagai calon auditor, kita harus berani bersikap objektif, etis, meskipun dihadapkan pada tekanan. Oke,
mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.